untuk membaca Al-Quran dengan suara yang baik. Ya. Namun perlu diketahui bahwa suara yang baik di sini bukan sekedar semata-mata lagunya yang baik, bukan lagunya yang baik. Yang dimaksud dengan suara yang baik bukan lagunya yang baik, tetapi adalah mengucapkannya dengan sebagus-bagus suara. Tidak, bukan lagunya, tanpa memperhatikan tajwidnya atau tanpa memperhatikan khusyuknya. Dikatakan dalam sebuah riwayat salaf dari athar dari salaf, ya, Tawus mengatakan ahsanun nas sautan bil Quran akhsyahum lillah. Ya. Yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga yang dimaksud dengan membaguskan suara itu adalah perkara yang mau mendorong seseorang dengan suara yang bagus tadi akan mentadaburi Al-Quran. Suara yang bagus itu akan mendorong orang menjadi orang itu mentadaburi Al-Quran, dan yang mendengarkannya pun akan terdorong untuk mentadaburinya, untuk memahaminya, untuk mendengarkannya dengan baik, dengan khusyuk. Nah, adapun melakukannya dengan lagu-lagu yang apalagi lagu-lagu yang diatur dengan not-not tertentu, ya, sebagaimana menyanyikan musik, menyanyikan lagu, ini bukan yang dimaksud dengan membaikkan memperbagus suara. Nah, yang dimaksud di sini adalah membacanya dengan suara yang bagus, bukan dengan semata-mata lagu, bukan lagunya. Apalagi kalau lagunya adalah lagunya orang-orang fasik yang melakukan lagu-lagu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan yang dibuat-buat, ya, sehingga menyerupai lagu-lagu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan yang dimaksud sama sekali. Nah, yang dimaksud adalah memperbagus suaranya, bukan lagunya. Ya. Meskipun dalam melakukannya ada berpengaruh, ya, namun dia tidak sampai mementingkan lagunya tanpa memperbagus suaranya. Nah, atau apalagi kalau sampai lagunya itu meniru musik, ya, lagu-lagu nyanyian, maka tentunya ini bukan yang dimaksud dalam hadis-hadis yang menunjukkan untuk memperbagus suara atau menyanyikan Al-Quran. Sebagaimana misalnya hadis Nabi SAW, ma'adina Allah li syai'in ma'adina di Nabi SAW yataghanna bil Quran kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, tidaklah Allah mengizinkan sesuatu dari apa yang Allah izinkan kepada Nabi SAW dari menyanyi, kecuali menyanyi dengan Al-Quran. Ya. Menyanyi dengan Al-Quran maksudnya melakukan Al-Quran itu adalah maksudnya memperbagus suaranya, ya. Bukan membuat lagu-lagu, bukan yang dijadikan yang dijadikan perhatiannya adalah lagunya, ya, tapi suaranya dikeluarkan dengan suara yang selembut mungkin, sebagus mungkin. Nah, sehingga tidak sampai kemudian karena yang diperhatikan lagunya sampai panjangnya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam tajwid, ya. Atau sampai makhrajnya tidak diperhatikan, sifat hurufnya tidak diperhatikan, qalqalahnya tidak diperhatikan, kapan harus dibaca tebal, tipis tidak diperhatikan. Nah, karena sebab hanya semata-mata memperhatikan lagunya saja. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya suara yang bagus itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dengan sebab ini saja semata-mata dengan suara yang bagus orang itu dipuji, atau dengan suara yang jelek orang itu dicela, tidak. Ya. Sebagaimana juga perkara-perkara yang lainnya, ada orang yang mendapatkan wajah yang gagah, ada yang wajahnya biasa. Nah, maka bukan semata-mata karena wajah yang bagus dan wajah yang biasa kemudian dia menjadi terpuji, satunya menjadi
tercela, tidak. Nah, tetapi itu adalah sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak kemudian dirinya lebih baik semata-mata karena suaranya yang bagus atau bisa melakukan dengan lagu-lagu yang bagus. Nah, apalagi kalau lagunya adalah mengikuti nyanyian-nyanyian, maka yang demikian ini tidak lebih bagus daripada orang yang suaranya tidak baik. Ya. Kemudian seseorang ketika melakukan Al-Quran, dia berusaha untuk mengeluarkan suaranya yang tabiat, sesuai dengan suaranya yang tabiat, ya. Yang memang Allah berikan kepadanya. Tidak kemudian dia merubah suaranya dengan sesuatu yang tidak tabiat pada dirinya. Nah, ya. Sehingga dia tidak kemudian misalnya ingin ya sama persis dengan suaranya orang, yang suaranya orang itu misalnya lebih tinggi, lebih bisa tinggi daripada suara dia. Ya. Dia misalnya suaranya rendah, yang lainnya tinggi dan dia tidak bisa tinggi, kemudian dia mengikutinya, yang akhirnya terjatuh kepada lahn, merubah lafaz, merubah harokat, ya, merubah makhraj yang kemudian akan terjatuh kepada lahan yang bisa merusak makna. Nah, maka mestinya digunakan ya suara ini di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk secara tabiat saja, suara yang tabiat, dan diperbagus suaranya, memperbagus suara yang perhatikan ketika membaca dengan berusaha apa yang dia mampu dari suara yang bagus untuk membaca Al-Quran. Ini beberapa perkara yang perlu kita ketahui dalam masalah membaca Al-Quran. Kemudian dikatakan oleh Syekh Bakr Abu Zaid ya, setelah menjelaskan bahwasanya tidaklah dengan semata-mata suara yang baik atau tidak baik kemudian dia tidak terpuji, tidak ya. Tetapi bagaimana dia menggunakannya, apakah di jalan Allah apa tidak, apakah dia digunakan untuk sampai merusak makna Al-Quran apa tidak ya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, dan beliau sebelumnya menyayangkan apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang meniru-niru suara sampai pada keadaan ya, sampai kepada keadaan satu orang ketika sholat tarawih misalnya, rakaat pertama meniru lagunya qari fulan, pada rakaat berikutnya meniru lagunya qari yang lainnya lagi, dan terus dalam keadaan dia memaksakan diri ya, sehingga membuat orang-orang yang mendengarkannya pun bisa tidak bisa memperhatikan bacaannya, bahkan mungkin bertanya-tanya di dalam dirinya ketika mendengarkan suara tadi, ini suaranya siapa, ini meniru suaranya siapa, dan seterusnya. Atau mungkin karena tidak bisa menirunya kemudian membuat orang itu ya, karena dia ingin meniru tapi dia tidak bisa menirunya. Ala kulli hal, sampai dalam keadaan yang seperti itu, yang demikian ini tidak sebaik semestinya orang melakukannya. Nah, dan tidak pernah disebutkan dalam yang jelas ini bukan merupakan kebiasaan salafus saleh ya, bukan menjadi kebiasaan salafus saleh meniru-niru ya, meniru-niru suara qari ya, dijadikan sebagai maksud dari bacaan Qur'annya. Tidak ya, tetapi maksud bacaan Qur'annya adalah dia memperbagus suaranya supaya dia bisa mentajamkan. Maksudnya adalah untuk bisa meniru suara qari, bukan. Ini bukanlah hadis salaf, bukanlah jalannya salafus saleh yang demikian tadi ya, bahkan bisa menyeret kepada tadi ya, perkara-perkara negatif ya. Meskipun ketika seseorang itu
bersamaan suaranya tanpa dia inginkan, karena sering mendengar sehingga menjadi sama, maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau maksudnya adalah dia mengikuti suara seseorang, ya, misalnya diikuti, dipelajari bagaimana lagunya, yang dipelajari adalah lagunya supaya persis, ya, maka yang demikian ini bukanlah hadis salaf. Bahkan salafus saleh, para sahabat, tidak menirukan bacaan Nabi SAW. Ya, ketika menceritakan bagaimana bacaan Nabi melakukannya demikian, tidak ditirukan suaranya. Ya, ketika sedang menyampaikan bacaan Nabi SAW, memberitakan, ya, tentang bacaan Nabi SAW dalam membaca Al-Quran, tidak disebutkan, tidak ditirukan bacaannya. Ini tidak diceritakan bagaimana membacanya, namun diceritakan Nabi membacanya demikian dan demikian saja. Tidak kemudian dipraktekkan membacanya seperti ini, tidak. Tetapi disebutkan bacanya Nabi demikian dan demikian tanpa kemudian diceritakan, dipraktekkan Nabi membacanya itu bagaimana. Nah, maka seorang harus mengetahui maksudnya, ya, sehingga dia mengerti bahwa maksud dari melakukan Al-Quran, apalagi ada hadis yang mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukanlah termasuk kelompok kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Ini maksudnya memperbagus suara, bukan titik tekannya kepada lagunya, yang kemudian sampai seseorang itu mencari-cari kaset atau CD untuk mengikuti lagunya saja. Tidak. Nah, maka yang demikian ini bukan hadis salaf, bukan dari jalannya para salafus saleh. Ya, meskipun tidak kita ragukan bahwasanya orang ketika mendengar akan meniru, tetapi kalau itu yang dijadikan sebagai maksudnya, tentunya ini bukan hadis salaf. Namun kalau kemudian mungkin karena sering mendengar kemudian menjadi sama, maka mudah-mudahan ini tidak mengapa, karena bukan maksudnya dia itu untuk meniru dengan persis, hanya saja, atau bukan maksudnya untuk meniru-niru, hanya saja karena sebagai tabiat manusia, ya, tentunya ya, dia akan mengikuti orang yang biasa dia dengar. Seorang murid akan mengikuti gurunya, begitu pula dalam model bicaranya. Ini tidak mengapa kalau bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang dipaksa-paksa. Namun kalau sesuatu dipaksa-paksa, dibuat-buat, maka yang demikian ini tentunya bukan yang dimaksud dalam masalah ini, membaca Al-Quran dengan dilakukan. Ini mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.